Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Avaransyar dengan NIM C1D1230065. Di sini saya akan membuat video UAS dengan tugas yaitu merangkum materi dari pertemuan 9 sampai 15. Pada pertemuan 9 ini membahas tentang kasus-kasus besar kebocoran data di berbagai platform, yaitu menyoroti betapa rentannya data pribadi kita di era digital. Kita akan melihat bagaimana kasus-kasus besar seperti kebocoran data Tokopedia, BPJS Kesehatan, hingga raksasa global seperti Facebook dan Equifax menunjukkan bahwa tidak ada data yang 100% aman. Penyebabnya beragam, mulai dari celah keamanan, kelalaian, hingga penyalahgunaan data. Dampaknya pun luas, dari kerugian finansial hingga hilangnya kepercayaan publik. Pada pertemuan ke-10, ini membahas contoh kasus nyata penerapan UU ITE di Indonesia. UU ITE dirancang untuk mengatur aktivitas dunia maya. Namun dalam perjalanannya banyak kasus kontroversial muncul yang menunjukkan kompleksitas penerapannya. Contoh 10 kasus penting di Indonesia seperti kasus Prita Mulyasari, Baik Nuril, hingga jaring SID yang menjadi sorotan publik. Kasus-kasus ini akan memberikan gambaran tentang batasan-batasan berpendapat di ranah digital dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Di pertemuan 11, yaitu membahas 8 cara melindungi data. Itu panduan praktis untuk mengamankan data pribadi. Melindungi data pribadi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. 8 cara praktis dan efektif yang bisa kita terapkan, mulai dari pentingnya autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan ekstra, membuat kata sandi yang aman dan unik, hingga rutin melakukan pembaruan perangkat lunak. Juga akan membahas peran antivirus, firewall, pentingnya anti-phishing, serta bagaimana enkripsi dan secure DNS dapat menjaga kerahasiaan data kita di internet. Pada pertemuan ke-12, ini membahas gambaran lengkap tentang kejahatan cyber, tren kejahatan, dan dampaknya. Kejahatan cyber terus berkembang seiring majunya teknologi. Video ini akan mengungkap tren terbaru dalam kejahatan cyber seperti ransomware, phishing, social engineering, bahkan penggunaan deepfake dan AI untuk tujuan jahat. Kita di sini membahas upaya pencegahan yang bisa dilakukan, mulai dari edukasi literasi digital hingga penggunaan teknologi keamanan. Terakhir, kita akan melihat dampak besar dari kejahatan cyber baik secara ekonomi, sosial, psikologis, hingga ancaman terhadap keamanan nasional. Pada pertemuan ke-13, ini membahas studi kasus serangan ransomware dan solusi rancangan data center. Itu pada studi kasus nyata tentang serangan ransomware yang melumpuhkan operasional Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi, kita akan mengidentifikasi penyebab kerentanan sistem mereka dan memahami bagaimana peran data center yang modern dan aman sangat krusial. Materi ini juga akan memaparkan solusi dan rancangan ulang infrastruktur TI yang direkomendasikan, termasuk penggunaan cloud, prinsip zero trust, dan langkah-langkah keamanan tambahan untuk pencegahan insiden serupa di masa depan. Pada pertemuan ke-14, ini membahas peran AI dalam serangan dan pertahanan cyber. Kecerdasan buatan atau AI telah mengubah landscape keamanan cyber. Ini menjelaskan bagaimana AI digunakan oleh penyerang untuk menciptakan malware yang lebih canggih dan serangannya lebih efektif. Namun di sisi lain, AI juga menjadi senjata utama dalam pertahanan dengan kemampuannya mendeteksi ancaman secara real time dan memprediksi serangan di masa depan. Kita akan juga melihat tantangan dalam penerapan AI di bidang keamanan cyber seperti masalah data tidak seimbang, serta pentingnya explainable AI agar keputusan sistem dapat dipahami manusia. Pada pertemuan terakhir, pertemuan 15 ini membahas proses sistematis, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko cyber. Untuk menghadapi ancaman cyber, organisasi perlu memiliki manajemen keamanan cyber yang kuat. Ini menjelaskan definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber yang merupakan proses sistematis untuk melindungi aset digital. Kita akan menelusuri tahapan proses yang mulai dari identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, hingga analisis dan evaluasi risiko. Ini
memaparkan berbagai strategi penanganan risiko yang bisa diterapkan seperti mitigasi, penghindaraan, penerimaan, atau transfer risiko melalui asuransi cyber.